Hai guys, balik lagi bareng gua di ibadah khusus belajar Radiance. Welcome to September ya, bulan yang baru sekaligus juga umur yang baru buat pelayanan pelajar di gereja kita. Yes, bener banget, karena di minggu ini pelayanan pelajar di gereja kita, Grabs, memasuki tahun yang ke-26. Semua karena anugerah Tuhan tentunya. Semoga Grabs bisa terus menjadi alat Tuhan untuk menjangkau generasi muda semakin mengenal Tuhan. Nah, buat teman-teman yang ada di Bandung nih, dan mungkin lagi nyari ibadah pelajar di kota Bandung, kalian boleh kok join bareng ibadah onsite kita setiap hari Minggu pukul 8 dan pukul 9.45 di Pasir Koja 58. Dan juga buat teman-teman yang rumahnya di daerah Kopo atau Lembang, kalian bisa datang ke satelit Kopo dan satelit Bandung Utara pukul 9 pagi. Ditunggu ya guys kehadirannya. Sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan untuk Tuhan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut atau langsung aja scan QR Code yang ada di layar kalian. Selamat memberi. Guys, waktunya kita siapin hati kita untuk beribadah dan jangan lupa untuk siapin roti serta anggur perjamuan kalian karena ibadah hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Enjoy the service guys! Lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami katakan sungguh besar di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan,
Kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib yang menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Adapun perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini, mari kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mari kita mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur karena kasih Allah yang sangat besar yang dinyatakan bagi kita di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa baik bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini, naikkan pujian sembah syukur kita bagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya, selamanya. Hello students, welcome back to Radiance, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Kita bersyukur kalau hari ini kita mengambil perjamuan kudus di minggu pertama bulan September. Dan kita juga mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya memberikan kita masa depan. Teman-teman, gak kerasa ini minggu pertama di bulan September yang artinya tahun 2023 masih ada 4 bulan lagi. Dan saya mengajak teman-teman buat sama-sama menjalani 4 bulan ini dengan penyertaan Roh Kudus sehingga kita melakukan apa yang penting dan apa yang Tuhan mau agar kita melakukannya. So, let's pray.
Tuhan Yesus kayak bersyukur karena selama 8 bulan ini Tuhan menyertai kami dan hari ini Tuhan kami memperingati kematian-Mu lewat perjamuan kudus. Ingatkan kami selalu untuk menghargai pengorbanan-Mu dan mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuntun kami Roh Kudus dan kami membuka hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, minggu ini adalah minggu yang istimewa. Minggu ini kita merayakan Grabs 26th Anniversary, ulang tahun Grabs yang ke-26. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan pertumbuhan yang Tuhan terus berikan selama 26 tahun. Dari generasi ke generasi, bayangkan dari generasi yang pertama, tahun yang pertama sampai tahun yang ke-26, Tuhan terus menyertai. Talking about birthday, umur itu pasti akan bertambah secara natural karena waktu akan terus berjalan maju. Kita suka atau gak suka, umur akan bertambah. Tetapi yang penting adalah kedewasaan kita dalam karakter dan juga dalam iman bertambah juga. Jangan sampai umur bertambah, karakter dan iman tidak bertambah. Bulan ini kita akan bahas tentang faith atau iman. Apa sih faith? Apa sih iman? Sering dengar dong ya teman-teman. Nah, menurut kamu, kalau kamu mendengar kata iman, kamu kebayangnya apa? Ada satu tokoh, Stephen Curry, seorang pemain basket dan dia meraih predikat the best shooter pada tahun 2015. Dia mengatakan begini, "When it came to basketball, I was always the small kid on my team. I had a terrible ugly shot from the time I was 14 because I wasn't strong enough to shoot over my head. You think there are no hurdles or obstacles that I had to overcome. But even when I got to high school, I wasn't ranked." Artinya dia bilang bahwa dulu dia itu selalu jadi anak yang paling kecil di dalam timnya. Dan dia punya dibilang terrible ugly shot. Jadi shotnya dia itu paling terrible, paling parah, paling kacau. Dan dia merasa bahwa dia itu gak akan pernah bisa untuk jadi seseorang yang hebat. Nah, dia bilang bahwa gue gak bisa bahkan untuk ngasih shoot itu over my head. Di atas kepala saya gak bisa. Dan mungkin kalian pikir, kata Stephen Curry, mungkin kalian pikir bahwa oh dia tuh hebat, Curry itu hebat, gak ada obstacles, gak ada halangan. Padahal sampai dia masuk ke SMA, dia gak masuk dalam peringkat pemain basket yang bagus. Dia gak masuk ranking. So, how did he do it then? Apa yang dia lakukan sampai akhirnya dia menjadi seorang Stephen Curry yang kita tahu jadi orang yang the best shooter tahun 2015 menurut versi NBA. Nah, dia bilang bahwa with a lot of hard work and passion, ada kerja keras yang luar biasa di dalam hari-harinya dia. Dan bukan cuma kerja keras, tapi juga ada passion. Dia berlatih siang dan malam. Dia latihan terus sekeras yang dia bisa tahun demi tahun. Lalu dia bilang begini, if you take time to realize what your dream is and what you really want in life, no matter what it is, whether it's sports or in other fields, you have to realize that there is always work to do. And you want to be the hardest working person in whatever you do. And you put yourself in a position to be successful. And you have to have a passion about what you do. Basketball was mine and that's what's carried me to this point. Dia bilang bahwa kalau kamu mengambil waktu untuk menyadari apa sih mimpi kamu, apa sih tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kamu. Dan bukan cuma sekedar gue pengen ini atau gue pengen itu. Tapi benar-benar passionately apa yang kamu mau, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Mungkin itu olahraga atau mungkin itu hal-hal yang lain yang bukan olahraga. Tetapi dalam hal apapun selalu ada kerja keras yang harus dilakukan. Dan kamu harus jadi orang yang paling kerja keras di dalam bidang apapun itu. Dia bilang gini, kalau kamu kerja keras, kamu akan meletakkan dirimu dalam posisi untuk sukses. Dan kamu harus punya passion akan apa yang kamu kerjakan. Jangan cuma asal ngerjain, jangan cuma asal jalan. Dia bilang bahwa basket adalah passion saya. Basket adalah tujuan hidup saya. Dan itulah yang membawa saya kepada posisi hari ini.
Teman-teman, Stephen Curry tahu bahwa menjadi pemain basket terbaik adalah tujuan hidup yang diberikan Tuhan. Dia tahu bahwa walaupun dia suka basket, tapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Ada spirit of excellence, bukan cuma sekedar basketan, bukan cuma sekedar ya main aja, sekedar bukan. Tapi dia tahu bahwa kalau Tuhan membawa dia sampai sejauh ini, artinya Tuhan membawa dia menjadi orang yang terbaik di bidangnya. Nah, Stephen Curry juga mengimani bahwa dia akan menjadi yang terbaik di bidangnya, tetapi beriman artinya adalah bertindak juga. Bekerja keras, just do it, lakukan, bukan hanya sekedar punya keinginan. Iman tanpa perbuatan adalah mati dan Curry benar-benar mempraktekannya. Tapi kalau kata Gen Z nih, emang boleh seberiman itu? Nah, iman kita bukan iman yang nekat guys, bukan iman yang asal jalan atau ya gue beriman mau jalan di atas air, bukan gitu ya. Nah, kita mau bahas sama-sama iman yang seperti apa sih? Teman-teman, waktu kita mengucapkan iman atau yes I have faith, artinya bisa macam-macam. Iman bisa berarti sistem kepercayaan, sistem keagamaan yang diikuti oleh seseorang. Misalnya waktu kamu bilang bahwa saya beriman, saya punya iman Kristen. Itu artinya ya kamu punya sistem kepercayaan atau belief system as a Christian. Atau iman bisa berarti relasi kita dengan Tuhan. Misalnya waktu kita berkata, saya ingin bertumbuh dalam iman. Artinya, oh ya saya pengen lebih dekat lagi sama Tuhan. Ada pertumbuhan dalam relasi saya dengan Tuhan. Dan iman juga bisa berarti pilihan kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala situasi. Misalnya waktu kita bilang, saya percaya dalam iman bahwa Tuhan akan menolong saya. Berarti ada hal-hal tertentu yang kamu ingin agar Tuhan tolong dan kamu percaya, beriman bahwa God will help you. Di Alkitab ada sebuah kitab yang dinamakan kitab Ibrani atau Hebrew. Itu adalah surat untuk orang-orang Ibrani yang berisi tentang all about faith, tentang iman. Dengan segala definisinya. Di dalam kitab Ibrani dijelaskan dengan clear siapa Yesus sehingga kita bisa lebih paham tentang iman yang dimaksud oleh murid-murid Yesus. Jadi bukan beriman pada sembarangan orang tetapi jelas iman kepada Tuhan Yesus. Nah buat kamu yang sudah menjadi pengikut Yesus, Ibrani menunjukkan kepada kita bagaimana sih agar kita bisa terus bertumbuh, growing in faith. Dan kitab Ibrani juga mengajak kita untuk beriman dalam kondisi dan masalah yang spesifik. Misalnya kalau kamu punya masalah dalam pelajaran, masalah keluarga, persahabatan, kondisi kesehatan, iman pun akan membantumu. Nah yuk kita lihat apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani di Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Judul dari perikop ini adalah saksi-saksi iman. Artinya kalau dibilang saksi berarti mereka sudah mengalaminya. Ini bukan pengetahuan, ini bukan satu ceritaan aja atau sebuah dongeng. Tapi ini adalah cerita dari seseorang yang telah mengalaminya. That's why disebut saksi-saksi iman. Ayat yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Yang ayat kedua, sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Ayat ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Kalau kita baca di kitab Ibrani, iman bukanlah suatu kepercayaan yang kita hanya setuju saja, tapi kita nggak melakukan apapun. Faith is active. Faith is about what we do, not only what we believe. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya kita belum melihat hal tersebut, belum ada buktinya. Buktinya adalah iman itu sendiri. Kalau udah kelihatan, artinya gak perlu pakai iman. Kalau dibilang saya akan percaya Tuhan, kalau Tuhan menolong saya baru saya percaya. Wah berarti itu udah kelihatan duluan, belum gak perlu iman karena udah kelihatan. Kalau kita bilang saya akan percaya kalau Tuhan memberikan ini atau memberikan itu, maka itu bukan iman karena kita sudah melihatnya. Teman-teman, tetapi bagaimana kita bisa percaya pada sesuatu yang belum kita lihat? Apakah itu hal yang bijak? Masa percaya pada apa yang kita nggak lihat? Well, kita memang nggak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kita. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melihat bukti-bukti bahwa Tuhan hidup dan ada di sekitar kita. Penulis kitab Ibrani memberi contoh lewat seluruh ciptaan Tuhan. All the creation of God.
Kita nggak ada di situ waktu Tuhan berkata agar dunia ini jadi. Dan betulan dunia ini jadi. Kita bisa melihat dan bahkan kita tinggal di dunia. Kita mungkin nggak tahu detailnya atau kita sebetulnya nggak ada seorang pun yang punya video footage-nya ketika Tuhan sedang menjadikan dunia. Tetapi ini dunia dan jadi. Dan ini adalah bukti bahwa Tuhan kita adalah Sang Pencipta. He is the creator of this world. Jadi waktu kita bilang bahwa kita beriman, kita tidak sedang menebak-nebak atau sekedar percaya pada cerita buatan manusia tentang Tuhan begini atau Tuhan begitu. Kita bukan hanya cerita tentang hal-hal yang tanpa alasan. Kita bicara tentang percaya pada Tuhan berdasarkan banyak bukti di sekitar kita. Mungkin terkadang kita berharap ada lebih banyak lagi bukti bahwa Tuhan ada atau bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tetapi sebetulnya kita sudah punya banyak bukti. Dan bukti yang kita punya sudah cukup bagi kita untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan. Penulis kitab Ibrani memberikan kita banyak bukti bahwa Tuhan itu layak untuk dipercaya. Bukti yang diberikan bukanlah formula saintifik yang ada rumusnya atau hitungan matematika yang pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Buktinya adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan dan melihat Tuhan menolong mereka. Di Ibrani 11 ada begitu banyak orang-orang yang menceritakan tentang pengalaman mereka dengan Tuhan. Ayat yang keempat diceritakan tentang Habil. Dibilang bahwa karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan kepada persembahannya. Nah, hari itu Habil memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Itu dilakukan dengan iman. Lalu ayat yang kelima, karena iman Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan lagi karena Allah telah mengangkatnya. Henokh tidak mengalami yang namanya kematian. Dia langsung diangkat Tuhan. Bam, langsung hilang dari dunia loh teman-teman. Dia mengalami hal tersebut karena imannya. Lalu ayat ke-6. Dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di sini siapa yang pengen berkenan di hadapan Allah? Siapa yang pengen dikasihi Tuhan? Teman-teman dikatakan bahwa supaya kita berkenan di hadapan Allah itu bukan karena kita ngelakuin hal baik dan lain-lain. Tetapi kalau kita beriman, kalau kita percaya sepenuhnya, maka disitulah Tuhan Allah berkenan. Lalu ada banyak hal lagi, ayat yang ke-7 tentang Nabi Nuh. Tuhan bilang bahwa Nuh ini melakukan hal yang sebetulnya dia nggak merasa itu make sense. Karena Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera, mempersiapkan perahu. Padahal hari sedang kering-kering aja tuh. Nggak ada hujan, nggak ada badai. Tapi Tuhan bilang bikin bahtera. Nuh taat. Nuh mengatakan bahwa yes Lord, I will follow. Walaupun saya nggak ngerti, tapi saya mau taat kepada Tuhan. Walaupun dia mengalami hinaan, diketawain orang-orang, diketawain, wah kamu aneh banget. Masa lagi panas-panas gini malah bikin bahtera dan bilang bakal banjir. Kamu aneh banget. Tapi Nuh tahu bahwa dia bergerak, dia bertindak karena iman. Lalu di situ ada juga ayat 9, kisah tentang Ishak dan juga Yakub. Mereka menjadi ahli waris dari janji tentang tanah perjanjian. Tuhan janji pada Ishak dan Yakub bahwa kalian akan dapat tanah perjanjian. Kamu akan dapat sesuatu yang besar dan mereka percaya. Bukan cuma itu teman-teman. Ayat yang ke-11. Ada Sarah dan juga Abraham yang Tuhan janjikan akan punya anak. Padahal Sarah sudah lewat dari usia yang bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan udah berjanji, Tuhan akan menepatinya. Dan mereka mempercayai janji Tuhan dengan iman mereka. Bukan cuma itu teman-teman. Waktu Abraham telah memiliki anak, anaknya namanya dibilang gini, ayat 17. Karena iman tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Dia tidak meragukan Tuhan. Waktu Tuhan bilang korbankan Ishak, korbankan anakmu satu-satunya. Abraham tidak bertanya-tanya. Dia nggak bilang, Tuhan, kan Tuhan bilang katanya Ishak bakal jadi keturunan saya. Dia bakal jadi sumber dari manusia di bumi dan lain-lain. Kalau saya korbankan dia, kalau saya buat dia mati, artinya nggak jadi dong janji Tuhan.
Abraham tidak curiga pada Tuhan. Tapi dia melakukan, oke, kalau Tuhan yang memberikan anak ini, Tuhan juga yang sanggup menghidupkan kembali anak ini. Dia percaya bahwa apapun yang Tuhan katakan tidak akan pernah salah. Ada 100% belief, ada 100% trust kepada Tuhan. Dan akhirnya setelah Ishak besar, setelah Ishak jadi tua, dia melakukan hal yang berikutnya nih. Dia memberikan berkat. Ishak waktu mau mati, dia memberikan berkat kepada Yakub dan juga Esau. Dan pada akhirnya ayat ke-21, karena iman, ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tingkatnya. Dan karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Mungkin kamu pernah mendengar nama-nama tadi. Atau mungkin ada nama-nama yang kamu gak pernah dengar. Siapa itu Henoh? Siapa itu Habel? Atau mungkin kalau Nuh saya tahu. Abraham, Sarah, Ishak tahu. Yakub, Esau, Yusuf. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempurna dan berjalan dalam iman. Semua adalah orang yang dengan percaya penuh meletakkan iman mereka dalam Tuhan. Walaupun mereka tidak yakin akan masa depannya. Mereka masih bertanya-tanya, kalau gue melepaskan ini akan gimana? Mereka mungkin gak memiliki seluruh bukti tentang Tuhan yang mereka harap mereka punya. Tetapi mereka sudah merasa cukup. Faith isn't just about believing. It's about action. Just do it. Ayat ini menjelaskan tentang iman yang bertindak. Semua orang dalam ayat ini gak hanya bilang ya percaya. Tetapi mereka betul-betul mengambil langkah dan menyatakan iman mereka dalam perbuatan mereka sehari-hari. They demonstrated their faith by actively following God with their lives. Mereka menyembah Tuhan dan memberikan persembahan waktu mereka, kepercayaan mereka, perasaan mereka, tenaga mereka, harta mereka bagi Tuhan. Mereka percaya, mereka taat pada Tuhan walaupun mereka merasa seperti gak masuk akal. Ingat Nuh ya teman-teman, mereka mengambil resiko waktu Tuhan meminta. Mereka meninggalkan kehidupan lamanya untuk ikut Tuhan. Mereka hidup dekat dengan Tuhan seumur hidup mereka. Kitab Ibrani menceritakan kehidupan dan iman dari orang-orang yang tadi kita sudah baca. Bukan karena mereka sempurna, bukan karena mereka jagoan atau superhero, atau karena mereka dapat nilai A atau nilai B di Bible Quiz. Tetapi karena mereka bertindak sesuai iman. They turn their faith into action. They do it. Mereka percaya pada Tuhan tanpa curiga. Tetapi kepercayaan mereka tidak pasif. Mereka tidak hanya mempercayai Tuhan di kepala doang. Mereka mempercayai Tuhan dengan hidup mereka with all their lives. Kalau tadi kita belajar dari orang-orang yang lahir sebelum Yesus lahir, sekarang kita akan lihat di kitab Yakobus. Yakobus ini adalah saudaranya Yesus. Mereka bersaudara, mereka brothers. Mereka gak hanya tumbuh bersama, tetapi Yakobus juga belajar dari Yesus selama Yesus hidup. Lalu setelah Yesus mati, bangkit dan meninggalkan dunia, naik ke surga, Yakobus menjadi salah satu pemimpin dari gereja mula-mula yang membantu pengikut Kristus untuk bertumbuh dalam iman. Seperti penulis kitab Ibrani juga, Yakobus punya misi untuk membawa pengikut Kristus bertindak dalam iman. Dan mengajarkan bahwa iman adalah sesuatu yang harus dilakukan dalam tindakan nyata. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan begini. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Wah, Yakobus bilang kalau kita cuma denger doang, kita gak ngelakuin apa yang jadi iman kita menipu diri sendiri. Yakobus menyampaikan straight to the point. Dia bilang dalam bahasa Inggris, it's fine if you want to hear what God has to say, but that's not the end. To follow Jesus, you have to actually do what God's words say. That's what faith really looks like. Kalau mau ikut Tuhan, harus berbuat tentang apa yang Tuhan ajarin. Gak cuman percaya, iya, amin. Hari ini walaupun kamu dengar firman, tapi imanmu itu akan dimulai ketika kamu mulai bertindak. Iman dimulai dari hatimu. Iman mulai diawali dari kepercayaan, perasaan, atau keputusan yang kamu buat. Tetapi itu bukan akhirnya. Kalau kepercayaanmu tentang Tuhan belum berubah menjadi kebiasaanmu untuk ikut Tuhan, maka perjalananmu belum lengkap. Kalau kamu mau memiliki iman yang diceritakan di kitab Ibrani, di kitab Yakobus, maka harus ada tindakan. Sama-sama bilang tindakan.
Mungkin kamu baru saja kenal Tuhan hari ini, baru terima Tuhan Yesus, atau baru nemu nih ada ibadah youth di YouTube dan baru mau mulai perjalanan iman kamu. Atau kamu udah rutin ke gereja dari kecil, kamu udah go to church forever. Tetapi so far, kepercayaan kamu kepada Tuhan gak terlalu membawa perubahan yang berarti dalam hidupmu. Atau mungkin kamu sudah melayani Tuhan hari ini dan sedang berdoa untuk langkah selanjutnya. Let's do it, let's pray, let's make a step. So, apa langkah-langkahnya? Step to do, to walk in faith. Teman-teman, ada 3 langkah. Yang pertama, collect the evidence. Kumpulin bukti-bukti bahwa Tuhan bisa dipercaya. Ingat, kamu mungkin gak selalu punya jawaban atas permasalahan kamu. Atau bukti yang cukup untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kamu pasti punya bukti bahwa Tuhan dapat dipercaya. Bahwa Tuhan sayang sama kamu. Mungkin kamu bisa baca firman Tuhan untuk mengingatkan kamu lagi bahwa Tuhan bisa dipercaya. Atau mengingat-ingat lagi pengalaman pribadimu yang dulu-dulu bersama dengan Tuhan. Ingat-ingat cerita atau kesaksian teman-teman dan juga pengajaran dan khotbah-khotbah yang pernah kamu dengar tentang Tuhan. Yang kedua, hear what God says. Apa yang Tuhan katakan, dengarkanlah. Waktu kamu percaya bahwa Tuhan bisa dipercaya, mengikuti pimpinan Tuhan akan jadi lebih gampang. Karena kamu percaya bahwa dia adalah orang Tuhan yang trustworthy. Tetapi apakah kamu tahu betul kira-kira apa sih yang Tuhan minta dari kamu? Kalau kamu gak baca Alkitab, kalau kamu gak dengar firman Tuhan, kamu gak akan tahu apa yang Tuhan mau. Hari ini bisa menjadi your day one to start reading your Bible again. Kalau kamu udah lama nih gak sentuh Alkitabmu, waduh udah lama banget nih sibuk di sekolah, kembali onsite sibuk banget. So today jadikan ini day one kamu untuk baca Alkitab lagi. Yang ketiga, do what God says. Kalau tadi udah dengar, sekarang lakukan. Seperti yang Yakobus katakan, gak cukup cuma dengar apa yang Tuhan ngomong. Kamu harus do something about it. Apa aja contohnya yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini? Kamu bisa ambil keputusan buat terima Tuhan Yesus kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus. Atau kamu bisa memutuskan untuk mengambil waktu buat saat teduh tiap pagi dan baca Alkitab setiap hari. Kamu juga bisa belajar untuk mengampuni orang yang sulit untuk diampuni, yang kamu pendem selama beberapa bulan atau mungkin tahun. Ampuni mereka. Kamu juga bisa belajar untuk mengambil sikap ketika kondisi sedang sulit. Kalau kamu diperhadapkan kepada gray area, dosa tapi gak dosa, ambil sikap untuk mengatakan bahwa I have faith, aku mau pegang imanku. Yakobus 1 ayat 22 adalah reminder bagi kita bahwa faith requires action. Hari ini, action apa yang mau kamu lakukan untuk membuatmu bertumbuh dalam iman? Just do it. Imanmu bukan sesuatu yang berhenti dan berakhir di kepalamu aja. Tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan imanmu. Saya mau tutup dengan satu ayat di 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup berdasarkan iman. Bukan berdasarkan apa yang kelihatan. We live by faith, not by sight. Dan hari ini dimanapun, bagaimanapun kondisi relasi kamu dengan Tuhan, saya harap kamu terus bertumbuh dalam iman kamu satu langkah demi satu langkah. Gak harus langkah yang super gede, gak perlu langkah yang super besar, tetapi ambillah satu langkah sederhana. Teman-teman, saya mau ajak kalian hari ini, kalau kamu selama ini belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mari melangkah, mari mengambil keputusan. Mari menerima Tuhan sebagai Tuhanmu. Jangan cuma dengar firman, jangan cuma dengar khotbah, tetapi ambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kamu orangnya, angkatlah tanganmu di mana kamu berada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya berdoa. Siapapun mereka yang mengangkat tangan mereka, aku berdoa Tuhan bagi adik-adikku, bagi teman-temanku yang mengambil keputusan untuk melangkah dalam iman. Mengambil langkah iman untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Hari ini bawa mereka untuk mengenal siapa Tuhan. Bawa mereka untuk mengalami keselamatan dalam Tuhan. Ampuni dosa mereka dan bawa mereka untuk melangkah dalam Tuhan. Hari ini kami mengakui bahwa kami orang yang berdosa. Kami adalah orang yang butuh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Jadikan kami anak-Mu dan kami menjadi bagian dari dalam kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mau memberikan tantangan bagi teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dan hari ini kamu ingin mengambil tindakan iman. Tindakan iman di sekolah, di rumah, dan menyatakan bahwa kamu adalah anak Tuhan.
Kalau kamu adalah orangnya, kamu pengen mengambil tindakan iman. Hari ini saya mau ajak kalian untuk mengambil komitmen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Kalau hari ini mereka mau mengambil keputusan untuk melangkah dalam iman. Cukup sudah mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam gray area. Di tengah-tengah hari ini mereka mengambil keputusan untuk jalan di dalam terang. Terangi langkah mereka. Berikan kemudahan ketika mereka mau mengambil keputusan. Agar apa yang mereka putuskan adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menjadikan engkau berhasil dan membuatmu melangkah dalam iman semakin hari semakin bertumbuh dalam iman. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kalau kamu punya sesuatu yang mau kamu sharingkan atau mau didoakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Akan ada pendoa dan juga counselor yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.